Selamat datang kembali semuanya. Di gudang, lokasi konstruksi, dan bahkan lahan pertanian, para insinyur sedang mengembangkan sistem robotik yang berperilaku seperti koloni serangga. Kelas teknologi yang sedang berkembang ini, yang dikenal sebagai robotika swarm, mengandalkan ratusan atau bahkan ribuan mesin otonom kecil yang bekerja bersama. Tidak seperti robot industri tradisional yang membutuhkan koordinasi pusat dan pemrograman yang kaku, sistem ini mengikuti aturan lokal yang sederhana dan beradaptasi secara real-time. Terinspirasi oleh semut dan lebah, setiap robot melakukan tugas-tugas dasar, tetapi bersama-sama mereka mencapai tujuan yang kompleks. Seiring dengan penurunan biaya dan peningkatan algoritma koordinasi, kita mulai melihat robotika swarm diuji di lingkungan kerja nyata. Robotika swarm didasarkan pada konsep di mana sejumlah besar robot sederhana bekerja sama untuk mencapai tujuan yang kompleks tanpa pemimpin pusat. Setiap robot beroperasi secara mandiri menggunakan seperangkat aturan sederhana, tetapi secara kolektif mereka menghasilkan perilaku terkoordinasi yang tampak cerdas. Pendekatan ini meniru kawanan biologis seperti koloni semut atau kawanan burung. Dalam sistem alami ini, tidak ada individu yang mengendalikan kelompok. Namun, mereka menyelesaikan tugas-tugas canggih seperti membangun sarang atau menempuh jarak jauh. Robot swarm menggunakan prinsip ini untuk mendistribusikan pekerjaan ke banyak unit, menjadikannya lebih tahan terhadap kesalahan dan mudah beradaptasi daripada mesin tradisional. Komunikasi adalah salah satu elemen kunci dalam sistem robotika swarm. Robot dapat menggunakan sinyal nirkabel jarak pendek, penanda visual, atau isyarat lingkungan untuk berbagi informasi satu sama lain. Data yang dipertukarkan sangat sedikit, seringkali terbatas pada posisi, arah, atau status tugas. Daripada instruksi yang rinci, robot mengandalkan umpan balik waktu nyata untuk menyesuaikan perilaku. Misalnya, jika robot merasakan lebih banyak aktivitas di satu area, ia dapat bergerak ke lokasi tersebut, meniru bagaimana semut mengikuti jejak feromon. Komunikasi lokal semacam ini memungkinkan swarm untuk merespons secara dinamis terhadap perubahan di lingkungan. Koordinasi dalam robotika swarm biasanya dicapai melalui arsitektur berbasis perilaku. Setiap robot beroperasi menggunakan sistem prioritas berlapis. Misalnya, menghindari rintangan mungkin lebih diutamakan daripada menjalankan tugas, sementara mengisi ulang baterai mungkin mengesampingkan keduanya. Aturan sederhana ini diatur untuk menciptakan pola yang muncul. Sebuah robot mungkin mencari secara acak sampai mendeteksi sinyal, lalu beralih ke rutinitas yang berbeda, seperti membantu unit terdekat. Seiring waktu, seluruh kelompok menyelaraskan perilakunya tanpa memerlukan perintah eksplisit. Ini membuat robotika swarm sangat cocok untuk lingkungan yang tidak terduga atau tidak terstruktur, di mana urutan yang telah diprogram akan gagal. Perangkat keras untuk robot swarm seringkali sengaja dibuat sederhana dan murah. Sebagian besar unit berukuran kecil, ringan, dan dirancang untuk membawa komputasi terpasang yang minimal. Pendekatan ini memungkinkan untuk menyebarkan dalam jumlah besar tanpa biaya yang signifikan. Daya biasanya disuplai oleh baterai, dan mobilitas dicapai melalui roda, tapak, atau kaki kecil tergantung pada medan. Sensor terbatas pada fungsi-fungsi penting seperti deteksi hambatan, penerimaan sinyal, dan pemindaian lingkungan dasar. Dengan menghindari kompleksitas pada tingkat individu, perancang menciptakan sistem di mana kekuatan sebenarnya terletak pada jumlah daripada kecanggihan. Robot swarm bisa punya peran khusus dengan membagi tugas berbeda di dalam satu kelompok. Ada yang fokus pada mendeteksi dan membuat peta, sementara yang lain mungkin mengurus tugas mengangkut atau memanipulasi barang. Peran-peran ini bisa tetap atau berubah-ubah tergantung pemrogramannya. Dalam sistem yang dinamis, robot bisa berganti peran kalau robot lain di dekatnya rusak atau pergi. Kelebihan ini membuat sistem jadi tangguh memungkinkan kelompok terus berfungsi meskipun ada robot yang dihilangkan. Spesialisasi peran juga meningkatkan efisiensi, karena setiap unit berkontribusi sesuai dengan posisinya dan data yang tersedia. Alokasi tugas dalam sistem swarm itu biasanya berdasarkan algoritma yang memantau beban kerja dan ketersediaan.
Kalau ada tugas baru, robot-robot terdekat akan menilai status mereka saat ini dan memutuskan apakah akan ikut serta berdasarkan aturan seperti kedekatan, tingkat energi, atau pembacaan sensor. Kalau beberapa robot merespons, mereka menyelesaikan konflik dengan menggunakan kondisi tambahan seperti kekuatan sinyal atau waktu kedatangan. Proses pengambilan keputusan yang terdesentralisasi ini memastikan tugas-tugas ditangani dengan cepat dan merata, tanpa perlu satu robot pun untuk mengordinasikan penugasan. Seiring waktu, ini menghasilkan penggunaan sumber daya yang seimbang dan cakupan tugas yang berkelanjutan. Navigasi dan pemetaan ditangani secara bersama-sama menggunakan metode yang disebut lokalisasi kooperatif. Saat robot menjelajahi suatu area, mereka berbagi perkiraan posisi dengan tetangga mereka untuk menyempurnakan pemahaman mereka sendiri tentang lingkungan. Perkiraan ini menjadi lebih baik seiring dengan lebih banyak robot yang berpartisipasi, membangun peta dari banyak masukan yang tidak lengkap. Data yang dibagikan dapat digunakan untuk menghindari rintangan, mengidentifikasi sumber daya, atau menandai area yang menarik. Jika satu robot hilang atau terputus, sisa kawanan terus berfungsi normal. Proses pemetaan terdistribusi ini jauh lebih skalabel daripada mengandalkan sistem pusat dengan pengawasan lengkap. Sistem robotika swarm dirancang untuk menoleransi kegagalan di setiap level. Karena tidak ada robot yang sangat penting, kehilangan satu atau beberapa unit tidak menghentikan kelompok untuk mencapai tujuannya. Beberapa desain bahkan memungkinkan penggantian otomatis, di mana unit cadangan aktif sebagai respons terhadap sinyal kegagalan. Rutinitas pemeliharaan dapat dibangun ke dalam swarm dengan robot tertentu, memantau kesehatan sistem, dan memulai diagnosis diri atau perilaku penarikan diri. Toleransi kesalahan ini adalah keuntungan besar dibandingkan robotika tradisional yang seringkali memerlukan pemantauan terpusat dan intervensi manusia segera ketika ada yang salah. Aplikasi dunia nyata dari robotika swarm termasuk hal-hal seperti pemenuhan gudang, otomatisasi pertanian, pencarian dan penyelamatan, dan bahkan inspeksi infrastruktur. Di gudang, kawanan robot dapat mengambil dan menyortir barang secara paralel, yang mempercepat pemrosesan pesanan, semuanya tanpa memerlukan penjadwalan terpusat. Di bidang pertanian, robot-robot kecil dapat memantau tanaman, menerapkan perawatan dan mengumpulkan data dengan gangguan minimal terhadap lingkungan. Ketika datang ke zona bencana, kawanan dapat menyebar untuk menemukan korban selamat atau menilai kerusakan struktural, dan mereka melakukan semua ini tanpa membahayakan manusia. Sistem ini benar-benar bersinar dalam situasi di mana cakupan, fleksibilitas, dan ketahanan lebih penting daripada kecepatan atau kekuatan. Mereka terus berkembang seiring dengan pengujian lingkungan baru. Kalau kita lihat ke masa depan, kita bisa melihat robot swarm terintegrasi langsung ke dalam proyek infrastruktur berskala besar, terutama di tempat di mana pekerjaan tradisional terlalu berbahaya atau tidak efisien. Bayangkan sekelompok ribuan robot mikro membangun jembatan dengan merakit komponen yang sudah jadi, sementara drone yang melayang mengangkut material ke tempatnya. Setiap robot hanya akan tahu lingkungan terdekatnya, namun bersama-sama mereka akan menciptakan struktur yang akurat tanpa memerlukan cetak biru yang rinci atau pengawasan terus-menerus. Proses konstruksi terdesentralisasi semacam ini akan memungkinkan proyek-proyek besar selesai di lingkungan terpencil atau berbahaya, semuanya tanpa membahayakan pekerja manusia. Kalau kita lihat lebih jauh ke depan, robot swarm bisa dipakai untuk eksplorasi luar angkasa, di mana keterlambatan komunikasi dan kondisi yang ekstrem membuat kontrol terpusat jadi hampir mustahil. Swarm bisa secara otomatis menjelajahi bulan atau asteroid, mengumpulkan sampel, membangun habitat, atau bahkan memasang jaringan listrik menggunakan bahan-bahan yang ditemukan langsung di sana. Tanpa menunggu instruksi dari bumi, robot-robot itu akan bekerja sama secara real-time, saling memperbaiki, beradaptasi dengan rintangan tak terduga, dan terus-menerus memantau area. Sistem seperti ini bisa jadi fondasi untuk kedatangan manusia, menyiapkan infrastruktur di awal sambil menjaga biaya tetap rendah dan redundansi tetap tinggi. Meskipun penggantian tenaga kerja oleh robot swarm masih butuh beberapa tahun lagi, arahnya sudah semakin jelas.
Program-program percobaan sudah berjalan di bidang pertanian, pengiriman paket, dan inspeksi infrastruktur, dan perusahaan-perusahaan mulai berinvestasi pada sistem yang bisa berkembang tanpa perlu pengawasan manusia tambahan. Daya tarik utamanya ada pada fleksibilitas, kecepatan, dan perawatan yang rendah daripada kekuatan atau kecerdasan yang besar. Begitu sistem-sistem ini bisa dengan handal melewati medan yang tidak terstruktur, berkomunikasi dengan lancar, dan memperbaiki diri mereka sendiri atau satu sama lain, mereka akan jadi pilihan menarik bagi industri yang ingin mengurangi biaya dan meningkatkan waktu operasional. Terima kasih banyak sudah menonton. Tolong suka dan berlangganan.